Halo Sobat Auto Fusion. Hari ini kita akan membahas sebuah jet tempur yang dikenal sebagai salah satu yang paling lincah, modern, dan efisien di dunia, yaitu Saab JAS 39 Gripen buatan Swedia. Meskipun ukurannya lebih kecil dibandingkan jet tempur dari Amerika Serikat atau Rusia, jangan pernah meremehkan kemampuannya. Gripen adalah contoh sempurna bagaimana teknologi pintar bisa mengalahkan ukuran besar. Sejak masa Perang Dingin, Swedia sudah sadar bahwa mereka tidak bisa bergantung pada negara lain untuk urusan pertahanan. Mereka bukan anggota NATO pada waktu itu, jadi mereka harus benar-benar mandiri dalam menciptakan sistem pertahanan udara. Dari situlah lahir ide untuk membangun jet tempur baru yang tidak hanya kuat di udara, tetapi juga murah untuk dioperasikan dan mudah dirawat. Hasilnya adalah Gripen, yang pertama kali terbang pada tahun 1988. Nama JAS 39 sendiri bukan sembarangan. JAS adalah singkatan dari JAK yang berarti fighter, attack yang berarti serangan, dan spanning yang berarti reconnaissance. Jadi sejak awal, Gripen didesain sebagai pesawat multirole yang bisa menjalankan berbagai misi sekaligus, mulai dari pertempuran udara, serangan darat, sampai pengintaian. Dengan kata lain, satu jet bisa menggantikan banyak peran sekaligus, membuatnya sangat hemat biaya bagi negara yang menggunakannya. Kalau kita lihat desainnya, Gripen punya ciri khas berupa sayap delta dan canard kecil di bagian depan. Desain ini membuatnya sangat lincah, bahkan mampu bermanuver tajam dalam kecepatan tinggi. Jet ini memang dirancang untuk bertarung di wilayah udara Eropa yang sempit dan penuh ancaman, sehingga kemampuan manuver ekstrim menjadi salah satu keunggulannya. Dari sisi mesin, Gripen menggunakan General Electric F404 pada varian awal, lalu diganti dengan mesin Volvo RM12 buatan Swedia yang lebih kuat dan tahan lama. Mesin ini memberikan kecepatan maksimum hingga Mach 2, atau 2 kali kecepatan suara. Meskipun tidak sebesar F-15 atau Su-27, kecepatan ini sudah lebih dari cukup untuk pertempuran jarak dekat maupun jarak jauh. Salah satu keunggulan utama Gripen adalah efisiensinya. Banyak jet tempur modern yang butuh landasan panjang dan fasilitas canggih untuk bisa beroperasi. Tapi Gripen hanya butuh landasan pendek sekitar 800 meter, bahkan bisa mendarat dan lepas landas dari jalan raya biasa. Inilah yang membuatnya sangat cocok untuk negara seperti Swedia yang mengandalkan taktik perang gerilya udara, di mana pesawat bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain dengan cepat untuk menghindari serangan musuh. Selain itu, biaya operasional Gripen juga jauh lebih murah dibanding jet tempur lain. Menurut berbagai laporan, biaya per jam terbang Gripen bisa 5 kali lebih hemat daripada F-35. Hal ini membuatnya sangat populer di banyak negara yang ingin punya jet tempur modern tanpa harus menguras anggaran pertahanan secara berlebihan. Dari sisi avionik, Gripen dilengkapi dengan sistem elektronik mutakhir yang terus diperbarui. Kokpitnya full digital dengan layar multifungsi yang memudahkan pilot mengendalikan semua sistem. Gripen juga menggunakan data link yang sangat canggih, sehingga bisa berbagi informasi real-time dengan jet lain atau dengan unit darat. Dalam pertempuran modern, kecepatan berbagi informasi seringkali lebih menentukan daripada kecepatan terbang itu sendiri. Gripen juga bisa membawa berbagai macam persenjataan. Untuk pertempuran udara, ia bisa dipersenjatai dengan rudal jarak pendek M9 Sidewinder atau rudal jarak menengah M120 AMRAAM. Selain itu, Gripen juga bisa menggunakan rudal buatan Eropa seperti Meteor, yang dikenal sebagai salah satu rudal udara ke udara paling mematikan di dunia. Untuk misi serangan darat, Gripen bisa membawa bom pintar, rudal jelajah, hingga pot pengintaian. Dengan fleksibilitas ini, Gripen benar-benar menjadi jet serba bisa. Selain teknologi dan performanya, ada satu hal yang membuat Gripen sangat istimewa, yaitu kemampuannya untuk terus berkembang. Saab merancang Gripen dengan konsep modular, sehingga mudah di-upgrade. Saat ini, varian terbarunya adalah Gripen E, yang punya avionik lebih modern, mesin lebih bertenaga, serta radar AESA terbaru yang membuatnya semakin sulit dikalahkan. Kalau kita lihat penggunaannya di dunia,
Gripen sudah dipakai oleh berbagai negara seperti Swedia, Hungaria, Republik Ceko, Afrika Selatan, Thailand, dan Brasil. Setiap negara punya alasan yang sama, Gripen adalah pilihan paling hemat biaya dengan kemampuan yang sebanding, bahkan kadang lebih unggul, dibanding jet tempur generasi keempat dan kelima. Fakta menarik lainnya, meskipun ukurannya kecil, Gripen sering dijuluki sebagai giant killer atau pembunuh raksasa. Dalam latihan militer internasional, Gripen beberapa kali berhasil mengalahkan jet tempur yang jauh lebih besar dan mahal, termasuk F-15 dan ROV-30 pun. Semua ini karena kombinasi kelincahan, avionik canggih, dan taktik pertempuran yang fleksibel. Bayangkan sebuah jet yang bisa terbang cepat, bermanuver tajam, mendarat di jalan raya, biaya operasional rendah, tapi tetap mematikan di udara. Itulah Sabjas 39 Gripen. Pesawat ini membuktikan bahwa tidak selalu yang besar dan mahal itu lebih baik. Kadang, yang kecil, cerdas, dan efisien justru lebih berbahaya. Sobat Autofusion, kisah Gripen ini memberi pelajaran penting bahwa inovasi dan kecerdikan bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Swedia mungkin bukan negara adidaya militer, tapi lewat Gripen, mereka menunjukkan bahwa teknologi yang tepat bisa menempatkan mereka sejajar dengan negara-negara besar di dunia. Jadi, apa pendapat kalian tentang jet tempur mungil tapi mematikan ini? Apakah Sub Gripen layak disebut sebagai salah satu jet tempur terbaik di dunia? Tulis komentar kalian di bawah, dan jangan lupa like serta subscribe Autofusion untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya seputar jet tempur dan teknologi militer. Sampai jumpa di video berikutnya.